Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2121. Kong yang terkekeh tanpa berkata-kata, jika ini adalah acara besar, apakah kamu pikir aku masih punya mood untuk duduk dan minum teh sambil mengobrol denganmu? Jack memikirkannya, tetapi selain ini, apalagi yang bisa mengacaukan bagian luar? Kong yang tidak menunggu Jack bertanya, jadi dia terus berbicara. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Penatua ke-11 akan merekrut satu-satunya murid tertutup. Untuk masalah ini, sekarang murid dalam berjuang untuk memperebutkannya. Si Wenzu juga pergi ke platform perjudian dengan murid dalam lainnya karena kejadian ini. Sekarang platform perjudian sangat hidup, dan kerumunan hampir tidak bisa berdiri. Apakah kamu ingin melihat-lihat? Jack menghela nafas tanpa daya. Dia tidak berpikir ini adalah peristiwa besar, bukankah itu hanya menerima murid tertutup? Meskipun murid tertutup ini mungkin mempengaruhi masalah tim Penatua Changsun nanti. Tapi hanya saja hal itu dapat mempengaruhi masalah terbesar yang dihadapi seni bela diri saat ini. Bukankah itu masih hal-hal yang dibuat oleh Sekte 10.000 mayat? Jack menggelengkan kepalanya dengan lugas sejujurnya. Bahkan jika mereka mematahkan kepala mereka, aku tidak berminat untuk menonton mereka sekarang, tetapi itu hanya lelucon kecil dari beberapa murid dalam. Zhao Baichuan dan Kong yang tidak bisa membantu tetapi menggerakkan sudut mulut mereka. Setelah saling memandang, mereka tidak bisa menahan tawa pahit. Mereka memandang Jack dengan mata yang agak tak berdaya. Mereka berdua melihat diri mereka sendiri dengan mata seperti ini. Jack sangat terkejut. Mungkinkah yang dia katakan tadi salah? Kong yang mengacungkan jempol dan berjabat tangan di depan Jack, aku harus mengatakan bahwa beberapa jenius sepertimu tidak berpikir sama dengan orang biasa-biasa saja seperti kita. Tahukah kamu bahwa dalam beberapa hari terakhir, semua orang tidak memiliki niat untuk berkultivasi karena kejadian ini? Kamu hanya menunggu untuk menonton kegembiraan, tetapi kamu tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Kamu hanya fokus pada kultivasi. Aku sangat mengagumimu seperti mentalitas ini. Kalimat terakhir bukanlah sarkasme yang dalam, melainkan kalimat dari hati Kong Yang. Dia tidak bisa melakukan pola pikir Jack untuk tidak menutup jendela dan hanya membaca buku orang bijak, bukan hanya dia tidak bisa. Saudara-saudara di sekitar juga tertarik dengan kejadian ini satu persatu. Bahkan ada beberapa murid junior yang sengaja keluar dari latihan untuk menyaksikan keseruan tersebut. Zhao Baichuan melebarkan matanya, menjulurkan lehernya dan berkata, ini masalah siapa yang akan bertanggung jawab di masa depan, apakah kamu tidak penasaran sama sekali? Jack juga menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri, dan berkata sambil minum teh, siapa yang mengendalikan bos? Aku tidak akan berpartisipasi dalam kegembiraan seperti ini, itu hanya membuang-buang waktuku. Ketika Kong yang mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, dan bahunya bergetar, mentalitasnya sangat bagus, tetapi setelah beberapa hari kamu tidak ingin berpartisipasi, kamu harus berpartisipasi. Jack tidak tahu mengapa dia mengangkat kepalanya, kenapa? Kong yang hanya memberitahu Jack tentang perintah yang baru saja dia keluarkan. Setelah 10 hari, Penatua Changsun akan mengumumkan di depan seluruh keluarga, murid mana yang akan dia terima sebagai murid tertutup. Pada saat itu, kecuali para murid atau pengabdi yang berlatih dalam retret dan pergi berlatih, sisanya harus tiba di tempat di atas panggung pada jam tersebut. Jack berkata dengan enggan, apakah itu begitu agung? Kecuali bagi mereka yang berlatih dalam retret dan pengalaman maha kuasa, mereka harus berpartisipasi, tetapi itu hanya seorang murid tertutup, dan seberapa besar hubungannya dengan kita di luar murid, aku tahu sudah selesai jika ada orang seperti itu. Bab 2122. Jack benar-benar tidak ingin berpartisipasi dalam kegembiraan ini. Kong yang melengkungkan bibirnya, bagaimanapun, Penatua ke-11 adalah Penatua Sekte Dalam, dan dia adalah satu-satunya murid dari gerbang tertutup. Ini bukan masalah besar bagi Sekte bipolar kita. Selain itu, murid Sekte kita tahu di dalam hati mereka bahwa apa yang terjadi di antara para tetua Sekte Dalam saat ini, tentu saja mereka akan memberikan perhatian khusus pada masalah ini secara psikologis, dan para tetua Sekte Dalam lainnya juga tampaknya sangat mementingkan masalah ini. Selama 10 hari setelah itu, semua tetua dari pintu dalam akan pergi ke titik ketertiban. Jack menggerakkan sudut mulutnya tanpa daya. Karena semua tetua sekte dalam akan ada di sana, dia benar-benar tidak bisa menggunakan alasan khusus untuk tidak pergi. Dia mengangkat alisnya, dan wajah Penatua Changsun yang bermartabat dan mendalam muncul di benaknya, dan dia juga sedikit ingin tahu tentang orang mana yang akan dipilih Penatua Changsun sebagai murid tertutupnya pada akhirnya. Meskipun tidak ada hubungannya dengan dia tidak ingin Penatua Changsun akhirnya menerima si Wenzu sebagai murid tertutupnya. Tidak peduli apa, si Wenzu adalah musuhnya secara alami. Bukan hal yang baik baginya untuk menjadi murid yang lebih kuat. Kong yang menyesap tehnya lagi dan berkata, aku akan mengetuk pintumu dalam 10 hari, lalu mari kita pergi bersama. Jack mengangguk. Ketika Zhao Baichuan melihat bahwa Jack memang tidak tertarik dengan masalah ini, dia menarik lengan baju Kong Yang dan berkata, kakak Kong, karena kakak Jack tidak akan bertaruh pada platform pertempuran, mari kita lihat, bahkan para murid tukang kita untuk sementara mengesampingkan pekerjaan di tangan mereka untuk menonton ini dengan hidup. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata Zhao Baichuan bersinar, dan dia jelas sangat bersemangat. Kong yang mengangguk. Dia juga ingin melihat kemampuan si Wenzu dengan matanya sendiri. Keduanya cocok dan mengikuti Jack untuk beberapa kata. Dia bangkit dan pergi ke platform perjudian. Setelah menutup pintu lagi, Jack menghitung waktu di benaknya. 10 hari bukanlah waktu yang lama atau singkat.
Seharusnya cukup untuk menyerap darah naga kuno yang terkikis. Dia tidak ingin membuang waktu sedikit pun. Bahkan kegembiraan semacam ini yang seluruh keluarga suka tonton, dia tidak punya banyak pikiran untuk menonton. Untuk mencegah orang lain mengganggu Jack, dia memanggil Nash White lagi untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah mengetahui tentang rencana Jack, Nash White mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Jack, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan membiarkan orang lain mengganggumu, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah darah binatang, kamu pasti dapat menyerapnya. Bukankah itu berbahaya? Pemahaman Nash White tentang darah binatang hanya bertumpu pada bulu. Dia telah mendengarnya tetapi dia tidak tahu bagaimana menyerapnya. Jack tahu banyak tentang pengetahuan ini. Bagaimanapun, pendahulunya berasal dari dunia kelas 1, hanya dunia kelas 1 akan memiliki binatang ilahi. Untuk pengetahuan ini, dia secara alami tahu banyak. Jack mengangkat kepalanya dan tersenyum lega, Anda dapat yakin, meskipun setetes darah binatang ini, sekarang tampaknya hidup, tetapi sebenarnya dia hanya memiliki naluri, dan itu tidak akan menyebabkan saya terlalu banyak bahaya. Nash White mengangkat alisnya dengan cemas, benarkah? Tapi bagaimana perasaanku bahwa setetes darah binatang ini tampaknya sulit untuk dihadapi? Dia tidak akan menggigitmu kembali, kan? Jack menggelengkan kepalanya, tidak, mungkin proses penyerapan akan membuatku sakit, tetapi tidak ada bahaya serangan balik. Setelah mengatakan ini, Jack bahkan tidak repot-repot menjelaskan. Dia hanya meletakkan kristal di atas meja panjang. Kristal ini terbuat dari bahan khusus. Jika Jack tidak memiliki ingatan kekuatan pendahulunya, mungkin dia masih khawatir dengan kristal ini. Meskipun kristal itu mengandung darah naga kuno yang terkikis, jika tidak bisa dihancurkan, itu hanyalah sia-sia. Untungnya, Jack memiliki keterampilan yang kuat dari pendahulunya dan tahu cara memecahkan kristal ini dan mengeluarkan bagian dalam, darah naga gerhana kuno. Dia membalik sepotong esensi sejati murni dengan tangannya, dan dia jatuh dari tubuhnya. Esensi sejati terbang ke kristal di sepanjang jari-jarinya, hanya untuk mendengar suara berderak klik-klik, itu seperti dewa. Kristal besi retak seketika. Bab 2123. Darah binatang suci yang menabrak dari kiri ke kanan, seperti binatang buas yang menerobos kandang, sangat bersemangat sehingga ingin bergegas keluar dan melarikan diri ke udara. Bagaimana bisa Jack membiarkannya melarikan diri? Dia mengeluarkan pedang pendek hitam dari kapal roh mustard dan membuka lubang di tangan kanannya. Darah langsung mengalir dari lukanya, hanya memikirkan setetes darah binatang itu. Ketika dia hendak melarikan diri, dia mengangkat tangannya untuk mengambil setetes darah binatang itu dan memenjarakannya di tangannya. Kemudian, dengan kecepatan kilat, dia langsung menekan setetes darah itu ke tempat dia baru saja terluka. Darah binatang itu langsung diencerkan setelah bersentuhan dengan darah Jack. Hai. Seperti suara besi solder panas yang dimasukkan ke dalam air dingin, alis Nash White berkerut, dan kekhawatiran di matanya bahkan lebih buruk, tetapi Jack tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah darahnya menyatu, ia langsung memencet luka yang baru saja dipotong. Darah binatang itu mengalir ke tubuh Jack. Jack hanya mendengar suara pemukulan yang sangat berat dari hatinya, seolah-olah hatinya dipenuhi timah. Kulit Jack dengan cepat berubah menjadi merah dan panas dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, dia tidak ragu sama sekali. Dia segera duduk bersila, mencap segel Dao Dharma dengan kedua tangan, mengoperasikan Sensu Tian Dao, menggunakan kekuatan latihan untuk menekan dan menyerap tetesan darah binatang itu. Apa itu? Jack berkata tiba-tiba karena terkejut. Nash White tertegun, hanya untuk melihat Jack menatap ke depan, seolah melihat sesuatu yang mengejutkannya, tapi Jack masih melihat perabotan di ruangan itu tidak berubah sedikit pun. Apa yang begitu mengejutkan? Nash White bertanya dengan tergesa-gesa, ada apa denganmu? Apa yang kamu lihat? Apakah kamu berhalusinasi? Atau kamu gila? Setelah beberapa pertanyaan, Jack dengan jelas menyadari pemandangan yang dilihatnya. Ayahnya tidak melihatnya. Jack menghela nafas lega, aku melihat naga tembus pandang. Naga jenis apa? Kenapa aku tidak melihatnya? Ekspresi Nash White sedikit kaku, tetapi setelah berpikir sebentar, dia langsung mengerti bahwa itu adalah efek dari setetes darah binatang itu. Ini adalah langit berbintang yang tak berujung, dan galaksi yang luas bersinar dengan cahaya yang menyilaukan di samping Jack. Di langit berbintang ini, ada seekor naga panjang dengan panjang beberapa ratus kaki, naik dan berputar darinya. Naga panjang ini tidak persis sama dengan Shenlong dalam kesan Jack. Meskipun juga ular dengan 4 kaki, sisiknya bersinar dengan bintang-bintang dan tampak tembus pandang, dan selalu terang dan gelap, seolah-olah akan menghilang kapan saja saat ini. Seorang pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul di kejauhan. Pria berpakaian hitam itu juga tersembunyi di langit berbintang. Untuk beberapa alasan, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba meraung ke arah naga eklipse kuno. Saat ini, di masa krisis, kamu hanya bisa melarikan diri. Kamu malu untuk mengatakan bahwa kamu adalah keturunan dewa binatang murni, bukankah menurutmu itu konyol? Naga eklipse kuno tidak menjawab kata-kata orang ini, dan dia masih melayang di langit berbintang. Non-respons eklipse dragon kuno tampaknya membuat marah pria berbaju hitam itu, dan dia tiba-tiba meninju kekosongan dengan mendengus dingin. Bab 2124. Ketika tinju ini menyerang, Jack hanya merasakan ledakan energi destruktif yang memalu ke arahnya. Kekuatan itu bahkan bergetar dengan langit berbintang di sekitarnya. Ini adalah kekuatan yang belum pernah dilihat Jack sebelumnya. Dengan boom, Jack jatuh ke belakang, dan dia jatuh lurus ke bawah dengan pusat gravitasi yang tidak stabil.
Ketika dia membuka matanya lagi, dia telah kembali ke dunia nyata. Dia hanya melihat Nash White menatapnya dengan mata khawatir, mengulurkan tangannya dan menepuk profil Jack dengan ringan. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang kamu lihat? Mengapa kamu berkeringat begitu banyak di dahimu? Jack bernapas cepat dan jantungnya berdetak kencang. Dia merasa bahwa kecepatannya akan melonjak menjadi 190. Dia tahu bahwa dia hanya dalam ilusi, tetapi pukulan itu benar-benar menakutkan. Jika dia benar-benar berdiri di depan pria berpakaian hitam, apalagi membiarkan pria berpakaian hitam itu meninju, diperkirakan selama pria berpakaian hitam itu bernafas, ia dapat berubah menjadi asap dan menghilang sepenuhnya ke dunia. Jack melambaikan tangannya dengan lemah, dan Nash White membantunya duduk tegak. Aku baik-baik saja, itu hanya ilusi, tapi ilusi itu mengerikan. Begitu suara itu jatuh, Nash White berkata dengan sedikit terkejut, kamu telah menembus periode bawaan tengah. Setelah mendengar ini, Jack menyadari bahwa tingkat kultivasinya memang menembus ke tahap kongenital menengah, dan penguasaannya terhadap Seng Su Tiandao bahkan lebih jauh. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggamnya dan merasa bahwa seluruh tubuhnya memiliki kekuatan yang tak habis-habisnya. Jack tidak tahu apakah ini diharapkan atau tidak terduga. Dia sebenarnya telah memasuki tahap awal bawaan untuk beberapa waktu. Jika dia mengikuti kecepatan kultivasi antarmuka Huaxia, dia akan menghancurkan beberapa tahap alam sejak lama. Tetapi benua Suanyan adalah tingkat tinggi, dan sistem kultivasinya berbeda. Jika bukan karena darah naga kuno yang terkikis, Jack masih perlu waktu untuk melangkah ke periode pertengahan bawaan. Setelah memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sangat merepotkan untuk menembus ranah kecil, tidak heran para pejuang dari ranah Ningguan sudah dianggap sebagai master di Suanzu Barat. Nash White mengangguk. Selama periode waktu ini, dia sibuk berkultivasi sambil terus-menerus memeriksa buku-buku kuno yang ditemukan Jack untuk lebih memahami benua Suanyan. Dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang benua Suanyan. Dengan tangan kanannya, dia mengangkat Jack dari tanah, membiarkannya duduk di tempat tidur di sebelahnya, dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Antarmuka Huaxia dibagi menjadi begitu banyak alam. Hanya setelah aku datang ke benua Suanyan, aku menyadari bahwa alam-alam itu bersama-sama termasuk dalam tahap Hautian. Dari sini, kita dapat melihat seberapa besar perbedaan antara kedua benua itu. Kamu sekarang menerobos dunia kecil. Di antarmuka Huaxia, itu setara dengan menghancurkan beberapa ranah, jadi jangan pikirkan itu. Sekarang kamu tidak kekurangan master dan seni bela diri dan teknik. Tampaknya kamu tahu lebih baik daripada seniman bela diri lainnya. Kamu berkonsentrasi pada kultivasi, belum lagi alam lingkungan, tidak peduli seberapa tinggi itu, kamu akan dapat memahaminya. Jack memberikan senyum terkejut yang pahit. Nash White jarang menggunakan begitu banyak kata untuk memujinya, tetapi itu membuat suasana hati Jack jauh lebih baik. Sebenarnya, itu benar untuk memikirkannya. Tingkat dunia berbeda, dan itu wajar untuk menerobos sangat berbeda. Nash White tidak ingin putranya selalu bergumul dengan kesulitan jalan di depan, jadi dia mengubah pembicaraan dan berkata, apa yang kamu lihat barusan? Wajahmu penuh horor. Bahkan lebih buruk daripada melihat hantu. Memikirkan adegan barusan, Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, memang benar itu membuatku merasa lebih takut daripada melihat hantu. Koneksi dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, aku tidak menyangka bahwa darah binatang itu mengandung ingatan binatang itu. Bab 2125. Apa yang Jack yakini adalah bahwa ilusi yang baru saja dia lihat adalah ingatan yang awalnya dimiliki binatang itu, dan itu adalah bagian terdalam dari ingatan itu. Nash White mengerutkan kening karena terkejut. Ketika dia ingin membuka mulut dan terus bertanya, pintu diketuk oleh tok-tok. Jack mengerutkan kening dan bertanya tanpa sadar, aku tidak tahu siapa itu jika aku buru-buru menyela kali ini. Siapa yang tahu bahwa Nash White memandang Jack dengan heran dan berkata, itu pasti Kong Yang dan Zhao Baichuan itu. Bukankah Kong yang memberitahumu sebelumnya? 10 hari kemudian, dia akan datang kepadamu untuk mengajakmu datang ke acara. Ketika kata-kata ini keluar, Jack tertegun dan matanya melebar, mulutnya sedikit bergetar, apakah aku baru berlatih selama 10 hari? Ketika Nash White melihat ekspresinya, dia langsung mengerti apa yang membuat Jack terkejut. Nash White mengangguk dan berkata, 10 hari memang telah berlalu. Jack menghela nafas, dan jejak ketidakpercayaan melintas di matanya. Dia baru saja jatuh ke dalam ilusi, merasa bahwa dia bahkan belum mencapai setengah jam dari awal hingga akhir, tetapi dia melihat naga kuno yang mengikis terbang di langit di udara. Dia melihat pria berbaju hitam itu lagi. Tapi Nash White tidak berharap Jack jatuh ke dalam ilusi dalam waktu yang singkat, dan 10 hari telah berlalu dalam kehidupan nyata. Nash White menepuk pundak Jack, yah, jika kamu tidak mengetahuinya, sisihkan. Jika kamu tidak membuka pintu untuk mereka, pintunya akan dihancurkan. Aku berkata Jack, apakah kamu di dalam? Aku telah mengatakan bahwa setelah 10 hari, aku akan datang kepadamu. Kamu tidak akan pergi kemanapun untuk berlatih lagi. Ada sedikit ketidakberdayaan dalam suara Kong Yang, Jack menghela nafas ringan, dan segera bangkit dari tempat tidur, membiarkan Nash White kembali ke kapal roh mustard sebelum dia bangkit dan membuka pintu. Setelah pintu terbuka, Kong Yang melihat ke atas dan ke bawah Jack dengan sedikit kecurigaan, lalu mengulurkan kepalanya dan melihat ke belakang. Melihat tidak ada orang di dalam, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, aku mengetuk pintu dan mengetuk. Tanganku akan membusuk, apa yang kamu lakukan di dalamnya? Jangan bilang kamu tidak mendengarku mengetuk pintu.
Jack terkekeh tak berdaya, dan dengan cepat membiarkan pintu terbuka, membiarkan Kong yang memasuki lorong dengan Zhao Baichuan yang ada di belakangnya. Begitu Zhao Baichuan ingin masuk untuk minum teh, Kong yang mengulurkan tangannya untuk memegangnya. Kenapa kamu masih masuk saat ini? Dalam 1/4 jam, kita akan pergi ke stasiun untuk melapor. Apakah kamu ingin menjadi yang terakhir? Pada saat ini, Zhao Baichuan juga bereaksi. Selama ini, dia terbiasa memasuki kamar Jack. Dia mengangguk cepat, itu benar, ini bukan waktunya untuk minum teh. Resepsi magang akan segera dimulai. Hampir semua murid akan ada di sana. Kong yang melirik Jack dan menunjuk ke pakaian Jack, apakah kamu ingin berganti pakaian dan pergi lagi? Jack menatap pakaiannya. Dia baru saja tenggelam dalam kultivasi, dan sirkulasi darah di tubuhnya terlalu besar. Cepatlah, keringat dingin bercampur keringat panas membasahi pakaian, sekarang terlihat kotor. Dia menggerakkan sudut mulutnya dengan canggung, tunggu sebentar, aku akan membersihkan diri dan segera pergi. Setelah Jack berganti pakaian, mereka bertiga berjalan menuju peron, yang merupakan tempat berkumpulnya sekte bipolar. Tidak masalah tempat, itu cukup luas untuk menampung 5 atau 6 ribu orang. Dalam perjalanan, Jack juga bertanya kepada Kong Yang, bagaimana pertempuran hari itu? Apakah Si Wensu menang? Bab 2126. Kong Yang menghela napas dalam-dalam, dengan nada iri dalam nadanya, tentu saja dia menang, dan dia menang dengan bersih. Orang yang memprovokasi Si Wensu hanya berjalan melalui 3 jenis tangan Si Wensu. Si Wensu mengambil kesempatan itu dan menusuk dadanya dengan darah yang disemprotkan ke seluruh lantai. Tapi untungnya, Si Wensu tahu tingkat keparahannya dan berhenti untuk terakhir kalinya. Ini tidak melukainya dengan serius, tetapi itu bukan cedera ringan. Diperkirakan dia harus berbaring di tempat tidur selama 1 atau 2 bulan. Zhao Baichuan mengangguk dengan keras di sampingnya. Ketika dia memikirkan adegan pada hari itu, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Platform tontonan penuh sesak dengan orang-orang hari itu, dan sulit bagi kakak senior Kong dan saya untuk menemukan tempat. Ketika orang itu ditikam di dada oleh pedang Si Wensu, bagian bawahnya langsung mendidih, dan banyak orang berteriak bahwa Si Wensu tidak terkalahkan. Kong yang melirik Zhao Baichuan tanpa daya, jika aku tidak menghentikanmu pada saat itu, kamu akan menyebut Si Wensu tak terkalahkan. Bahkan jika Zhao Baichuan tidak meringis, dia tahu keluhan antara Jack dan Si Wensu, aku pasti tidak akan berteriak, adik Si Wensu, Si Wenchang terus meminta masalah kepada saudara Jack, bagaimana saya bisa memberi tepuk tangan pada musuh? Tentu saja, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wajah Zhao Baichuan jelas sedikit bersalah, Jack terkekeh dan tidak peduli sama sekali. Bahkan jika Zhao Baichuan meneriakkan 1 atau 2 kata, Jack merasa tidak berbahaya. Semakin mereka berjalan ke arah Dianping dan Jiang Tai, semakin banyak murid berkumpul. Lambat laun, jalan tampak agak ramai. Ketika mereka bertiga datang ke Dianping dan Jiang Tai, mereka semua kewalahan. Kepala dan suara tidak ada habisnya. Jack memperkirakan di dalam hatinya, ada hampir 3 atau 4 ribu orang, tetapi ini seharusnya tidak semua orang yang hadir hari ini. Kong yang menepuk pundak Jack dan mengingatkan. Hari ini murid luar, murid dalam, dan murid lainnya berdiri secara terpisah. Mari kita cari tim murid luar dan berdiri di sana. Murid-murid luar diatur untuk berdiri di sisi paling barat, dan di timur adalah murid-murid dalam, murid-murid yang lebih tua, dan 10 orang dengan peringkat paling tinggi. Tidak perlu memperkenalkan Jack, tetapi 10 murid itu adalah murid langsung yang legendaris. Murid langsung adalah harapan seluruh sekte. Murid langsung ini sangat mungkin untuk menjadi tetua atau bahkan kepala sekte di masa depan. Karena jarak mereka terlalu jauh, Jack hanya bisa samar-samar melihat wajah murid-murid langsung itu. Mereka semua tampak mengesankan, mengenakan kemeja biru muda, disulam dengan beberapa begonia di pinggang mereka, dan secara pribadi mewariskan status murid, bahkan lebih tinggi dari pengabdi sekolah bela diri. Lagi pula, masa depan mereka bisa diharapkan. 10 orang berdiri sendirian di timur, dan murid-murid lainnya melihat ke arah murid langsung dengan mata iri. Kong yang meletakkan tangannya di bahu Zhao Baichuan dan berkata dengan dagu terangkat. Jangan lihat, bukannya kamu belum melihatnya. Kita tidak memiliki takdir dengan posisi itu dalam hidup ini. Jack bisa memperjuangkannya. Aku berkata Jack, jika kamu menjadi murid, jangan lupakan. Ini 2 adik laki-lakimu. Jack tidak mengatakan apa-apa. Mereka bertiga menempati sudut yang relatif marginal dari tim murid luar. Dimanapun mereka berada, Jack suka mencari sudut pandang yang tersembunyi, dan tidak suka diperhatikan oleh orang lain. Kong yang tahu kebiasaan Jack, jadi ketika mereka bertiga mencari lokasi, mereka sengaja menemukan sudut yang relatif jauh. Seluruh titik pion dan meja titik dalam bentuk kipas besar. Ada 2 meja bundar yang tingginya lebih dari 10 meter di depan, dan deretan kursi ditempatkan di bagian terakhir. Tampilan platform pertempuran serupa, dan fungsinya harus serupa. Itu untuk menyediakan tempat bagi para murid untuk bertarung, dan bagian belakang adalah tempat bagi para tetua untuk duduk. Bab 2127. Lebih jauh ke selatan adalah tempat para murid berdiri sekarang. Bentuknya seperti alun-alun besar, meski ukurannya 2 atau 3 lapangan sepak bola dan bisa menampung ribuan orang. Tetapi bagaimanapun juga, para murid berdiri secara terpisah, dan para murid dari tingkat yang sama berdiri bersama. Bahkan jika tempatnya luas, para murid luar dengan jumlah orang terbanyak berkerumun di ujung selatan, sepertinya agak ramai. Jack dapat dengan jelas mendengar apa yang dibicarakan orang-orang di sekitarnya.
Seorang pria dengan janggut kecil berdiri di depannya menunjuk ke platform pertempuran dan berbicara dengan keras. Aku pikir Bai Muxue harus dipilih oleh Penatua ke-11. Bagaimanapun, dia termasuk di antara 5 murid teratas sekte dalam dan tidak memiliki dukungan keluarga di belakangnya. Aku mendengar bahwa dia menyendiri dan sangat temperamental, tetapi dia mirip dengan Penatua ke-11. Seharusnya aku dapat meyakinkanmu. Ada seorang lelaki berwajah panjang berdiri di sebelah kumis, dan dia mendengus dan berkata dengan jijik, tidak bisakah kamu mengambil otakmu dan menebak apa yang dipikirkan oleh tetua pintu bagian dalam, tidakkah kamu tahu siapa itu sebenarnya? Apakah itu akan dipilih secara alami? Kalimat ini menimbulkan gelombang dengan satu batu, dan beberapa orang di sekitarnya juga memandang pria berwajah panjang itu. Kumis memandang pria berwajah panjang itu dengan terkejut, dan bahkan Jack dan yang lainnya tertarik padanya. Melihat orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan mata ingin tahu, dia tiba-tiba merasakan cahaya di wajahnya. Lagi pula, orang-orang di sekitarnya sepertinya tidak tahu berita itu. Dia mengangkat dagunya sedikit, dengan sedikit arogansi dalam nadanya untuk menjelaskan keraguan kepada semua orang. Berita ini telah menyebar dari para murid yang lebih tua, dan murid-murid dalam mengetahuinya sedikit banyak, dan hanya murid luar kita yang tidak mengetahui berita itu dan hanya tahu sedikit. Dia sengaja berhenti ketika dia mengatakan itu, seolah-olah dia mencoba membangkitkan selera semua orang. Orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menolak untuk membelinya, dan banyak orang membuat keributan. Kamu bisa mengatakannya dengan cepat. Karena ini awal, kamu tidak harus mengatakannya dengan cepat. Apakah benar-benar menyenangkan untuk dijual? Ya, karena kamu sudah mengatakannya, kamu harus bergegas dari awal sampai akhir, dan menahannya di tengah jalan. Suara itu semakin keras, dan pria berwajah panjang itu tidak berani menyinggung semua orang di sekitarnya, dan dia dengan cepat mengambil kembali ekspresi bangganya tadi. Faktanya, ada 3 orang dalam kandidat default. Lagi pula, untuk memilih satu-satunya murid tertutup, persyaratannya secara alami akan sedikit lebih keras. Tidak hanya bakatnya yang bagus, tetapi latar belakangnya juga bersih, dan minat yang berantakan itu tidak terlibat. Dan paling baik pada masa bawaan tengah. Di antara semua murid dalam, hanya ada 3 orang yang paling cocok, dan Penatua ke-11 pasti akan memilih satu dari 3 orang ini. Mereka adalah Fan Weigang, peringkat ke-58 di antara murid-murid dalam, Yang Chun Mao, peringkat ke-63, dan akhirnya Si Wenzu, peringkat ke-8. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang melebar, mata Jack memancarkan warna serius, ternyata Si Wenzu berada di peringkat ke-8 di antara murid-murid dalam, tidak heran Si Wenchang begitu sombong sebelumnya. Dengan dukungan yang begitu besar, ditambah saudara yang kuat, dia memang bisa berjalan menyamping di sekte bipolar, tetapi sayangnya dia tidak pernah membeli akunnya dari awal hingga akhir. Setelah mendengar ini, si kumis menggerakkan mulutnya dan berkata dengan sedikit keraguan, kita secara alami tahu bahwa murid dalam dari sekte dalam pada periode pertengahan bawaan lebih berharga daripada murid dalam dari bawaan akhir. Yang lebih besar adalah Si Wenzu, sebagai murid dalam dari periode bawaan akhir, berada dalam lingkup keputusan internal untuk alasan apa? Bab 2128. Pria berwajah panjang itu terkekeh, kamu tidak tahu itu. Meskipun Si Wenzu telah menembus tahap akhir bawaan, bakatnya memang jauh lebih baik daripada rata-rata murid dalam. Seharusnya tidak lama sebelum dia bisa bersaing dengan murid-murid pribadinya. Bakat semacam ini memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai default meskipun telah menembus bawaan akhir. Jack mengangkat alisnya, Kong yang menatap Jack dengan gugup, membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi melihat Jack menggelengkan kepalanya padanya, jadi dia menelannya kembali karena kata-kata pria berwajah panjang itu. Semua orang mulai berbicara. Fan Weigang peringkat 58 pada periode pertengahan bawaan. Peringkat ini tidak terlalu mencolok di antara murid-murid dalam. Mengapa dia mampu mengalahkan murid lain dan dipilih sebagai salah satu dari 3 default? Dan aku mendengar bahwa latar belakangnya tidak terlalu bersih. Tampaknya ada hubungannya dengan Penatua ke-4. Jika ini masalahnya, dapatkah Penatua ke-11 bersedia? Ya, ada juga Yang Chun Mao, peringkatnya lebih rendah dari Fan Weigang, dia peringkat ke-63. Pria berwajah panjang melihat semua orang berbicara semakin tidak dapat diandalkan, dan melambai untuk menyela diskusi semua orang, diskusi kalian ke arah yang salah. Kata-katanya segera menekan diskusi di sekitarnya. Semua orang tampak seperti pria dengan wajah panjang. Pria dengan wajah panjang bersenandung dan melanjutkan, meskipun mereka hanya berada di 100 teratas di antara murid-murid dalam ada lebih dari 300 orang secara total, yang berarti peringkat mereka hanya dapat dianggap sangat baik. Tetapi jika Anda hanya melihat peringkat, itu membuktikan bahwa Anda picik, karena sebagian besar murid dalam berada di periode bawaan akhir, dan murid dalam di periode bawaan tengah hanya menyumbang sebagian kecil. Dan murid jangka menengah bawaan yang bisa bertarung hingga 100 teratas bahkan lebih jarang. Anda dapat memikirkannya dengan cermat. Semakin tinggi peringkatnya, semakin tinggi ranahnya, yang berarti mereka telah menantang dengan melompat. Ketika pria berwajah panjang itu mengatakan itu, orang-orang di sekitarnya langsung berpikir bahwa sebagian besar murid luar di sekitarnya hanya peduli dengan tanah seluas 3 hektar mereka sendiri. Mengenai pergulatan di antara murid-murid dalam, mereka hanya mendengarkannya dan tidak memikirkannya secara mendalam. Sekarang setelah seseorang menjelaskannya, mereka segera memahami kekuatannya. Kumis juga mengangguk, jika kamu berkata begitu, Fan Weigang dapat membunuh murid dalam ke-58, dan sudah mendekati 50 besar.
Bakatnya memang sangat bagus, dan itu membuktikan bahwa dia ada di setiap pertempuran. Tantangan lompat kata. Orang-orang di sekitar juga menggema, ya, 10 murid teratas dari sekte dalam semuanya berada pada periode kongenital akhir, dan tidak satu pun dari 50 teratas berada di periode bawaan tengah. Dapat juga dilihat bahwa di antara 50 murid teratas dari sekte dalam, mereka telah melompat. Seberapa sulit untuk ditantang? Fan Weigang memang murid jenius yang langka. Pria berwajah panjang itu mengambil topik kembali lagi, dan Anda mengatakan bahwa latar belakang Fan Weigang itu rumit, dan Anda tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, sebagian besar murid kita di sekte bipolar tidak berhubungan satu sama lain. Tidak ada cara untuk menghindari ini, mungkin penatua ke-11 tidak akan terlalu peduli, selama mereka tidak diterima sebagai murid yang lebih tua, bukan kerabat langsung dari murid yang lebih tua, penatua ke-11 dapat menerimanya. Begitu komentar ini keluar, banyak orang mengangguk. Mereka merasa bahwa kata-kata pria berwajah panjang itu sangat masuk akal. Menurut pernyataan ini, 3 orang yang ditentukan secara default memang memiliki modal dan bakat yang cukup. Kong yang menghela nafas sedikit, merendahkan suaranya di telinga Jack dan berkata, apakah itu Fan Weigang atau Yang Chunmao, selama itu bukan Si Wenzu. Bab 2129. Jack secara alami tahu bahwa Kong yang mengkhawatirkan dirinya sendiri, jadi dia sedikit mengangguk, bahkan jika Si Wenzu benar-benar diterima sebagai murid tertutup, tidak apa-apa, bahkan jika dia tidak diterima sebagai murid tertutup, dia tidak akan membiarkanku pergi. Saat Jack dan Kong yang bergumam, tiba-tiba ada keributan di depannya. Tepat di depan Jack, beberapa orang dengan kacau membuka jalan, dan beberapa wajah yang dikenalnya meremas mereka dari depan. Jack mengangkat matanya dan mau tidak mau menggerakkan sudut mulutnya. Dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya beberapa kali di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak repot-repot memperhatikan orang-orang ini, tetapi ketika orang-orang ini melihatnya, mereka mencium bau amis dengan kucing tua dan mengibaskan ekor mereka. Si Wenchang menyentuh kipas lipat batu giok entah dari mana. Jelas sang seniman bela diri sudah kebal terhadap dingin dan panas, ia bahkan berpura-pura menjadi tuan muda pian-pian, menggoyangkan kipas lipat sambil berjalan ke arahnya. Di belakangnya ada mata segitiga kenalan lain. Setelah mata segitiga melihat Jack, mata itu langsung menyipit dalam lengkungan yang berbahaya, seperti ular berbisa yang tertidur dalam kegelapan. Nama Si Wenchang diketahui oleh murid luar, bahkan murid dalam tahu tentang Si Wenchang. Sekarang Si Wenzu menutup murid-muridnya karena penatua ke-11, itu telah menjadi pusat diskusi di antara semua murid. Wajah Si Wenchang bahkan lebih cerah, dan angin bertiup di bawah kakinya. Setelah melihat Jack, dia tiba-tiba mengeluarkan senyum yang dalam. Bukankah ini kakak muda Jack? Sudah lama sejak aku melihatmu terlihat baik. Kalimat ini langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Meskipun reputasi Jack di antara murid luar tidak sebagus Si Wenchang, itu tidak jauh lebih buruk. Bagaimanapun, dia pernah mengalahkan Si Wenchang dengan tegak di panggung pertempuran, dan dia adalah tantangan lompatan. Semua orang tahu dalam hati mereka bahwa tidak butuh waktu lama bagi Jack untuk menjadi murid sekte dalam, dan ada banyak masalah di antara murid-murid sekte dalam. Keluhan antara kedua orang itu juga diketahui semua orang. Melihat Si Wenchang datang untuk menyambut Jack, semua orang langsung melihat kegembiraan. Si Wenchang bukanlah tipe orang yang diinjak-injak dan tidak tahu bagaimana melawan. Mereka semua tahu di dalam hati mereka bahwa setelah terluka parah oleh Jack, Si Wenchang pasti akan menemukan tempat ketika dia pulih sekarang. Wajah Kong Yang dan Zhao Baichuan, yang berdiri di belakang Jack, tidak terlalu bagus. Jack melangkah maju dan memblokir mereka berdua di belakangnya. Dia mencibir dan tidak repot-repot berbicara dengan Si Wenchang. Si Wenchang tampaknya telah mengetahui sifat Jack sejak lama. Melihat Jack mencibir dan tidak terburu-buru, dia masih berkata pada dirinya sendiri. Aku mendengar bahwa kamu pergi ke Gunung One Beast beberapa hari yang lalu. Aku pikir kamu dibunuh oleh binatang buas di Gunung One Beast. Aku tidak berharap kamu kembali dengan selamat. Jack mendengus, Si Wenchang tidak berbeda dengan wanita yang banyak bicara di matanya sekarang. Dia berkata, aku belum melihatmu dalam beberapa hari dan masih berbicara seperti sebelumnya. Aku pikir pertempuran kita sebelumnya akan menutup mulutmu sepenuhnya, sepertinya aku masih meremehkan mulutmu. Ini seperti beracun ketika dia mengatakan ini, itu membuat wajah Si Wenchang tiba-tiba menjadi warna hati babi, dan orang-orang di sekitarnya melebarkan matanya begitu dia mendengarnya. Hampir setiap pasang mata berkilat dengan tatapan gosip, dia benci itu. Si Wenchang dan Jack bertarung di tempat. Mata segitiga meraung, kamu Jack. Kamu sangat berani sehingga kamu berani menghina saudara Si Wenchang, apakah kamu akan mati? Apakah kamu tahu bahwa saudara laki-laki Si Wenchang telah kembali? Bab 2130. Dia secara alami mengacu pada Si Wenzu, yang sekarang dalam ayunan penuh, dan Jack berkata dengan senyum di bibirnya, aku berkata kamu adalah seekor anjing, dapatkah kamu mengubah kata-kata baru ketika kamu berbicara? Mungkinkah otakmu hanya dapat mengingat kata-kata ini? Setiap kali aku membuka mulut dan mengatakan bahwa aku sangat berani, mengapa aku tidak begitu berani? Jelas, orang yang dipukuli sampai mati olehku adalah saudara Si Wenchang di sebelahmu, dan aku punya nyali untuk memukulnya lagi. Wajah mata segitiga dikatakan hitam, dan dia melirik Si Wenchang di sampingnya dengan sedikit kesedihan. Si Wenchang merasa kehilangan muka dan mengulurkan tangannya untuk menarik mata segitiga itu ke samping. Ambil langkah maju sendiri, Jack White, jangan bangga padamu. Meskipun kamu mengalahkanku sebelumnya, itu karena aku tidak siap dengan baik.
Sekarang kekuatanku lebih kuat dari sebelumnya. Penatua Si akan berusaha keras untuk melatihku. Ayo lakukan lagi. Di medan perang, kamu bukan lawanku. Kalimat ini sangat menentukan, dan juga membuktikan kepercayaan Si Wenchang pada dirinya sendiri untuk orang-orang di sekitarnya. Jack mengangkat alisnya, dan benar-benar tidak repot-repot terus berbicara omong kosong dengan Si Wenchang. Tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia tidak mengatakan sepatah kata pun, Si Wenchang akan mengoceh, mempermalukannya dengan segala macam kata-kata jelek, dan Jack memandang Si Wenchang seperti orang bodoh. Kamu pikir kamu siapa, membuat aku pergi bertarung denganmu, dan aku akan pergi bertarung denganmu. Kamu telah terluka parah olehku sebelumnya, dan kamu sudah menjadi orang yang kalah. Aku terlalu malas untuk terus berjuang dengan orang yang kalah. Secara alami, aku tahu tentang saudaramu Si Wenzu. Kamu memindahkannya untuk mengejutkanku, tetapi sangat disayangkan bahwa kalian berdua tidak ada di mataku. Suara Jack tidak keras, tetapi setiap kata dengan jelas ditransmisikan ke semua orang di sekitarnya. Wajah Si Wenchang tiba-tiba menjadi gelap. Dia benar-benar tidak menyangka mulut Jack begitu beracun. Awalnya, dia datang hari ini hanya untuk menggunakan ketenaran kakak laki-lakinya untuk menakutinya. Tapi dia tidak berharap Jack mengambil setiap kata yang dia katakan untuk melawan, dan dia mengatakan bahwa amarahnya mengalir ke perutnya. Genggamannya akan pecah. Jangan bangga. Sudah kubilang. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. Kata-kata ini hampir meraung dari antara gigi Si Wenchang, dan dia ingin bergegas dan menggigitnya. Jack senang ketika dia datang dengan sepotong daging. Semakin Si Wenchang menjadi marah dan membencinya, semakin tenang Jack tampaknya menghargai keindahan musim semi, wajahnya bahkan terasa seperti angin musim semi. Mata Si Wenchang sepertinya diracuni, menatap Jack dengan ganas. Dia ingin menerkam Jack dan menggigit Jack untuk menyelesaikan kebenciannya. Dia telah menjadi panutan bagi saudara-saudaranya sejak dia masih kecil dan dihargai oleh para tetua klan. Meskipun dia memiliki temperamen yang menyendiri dan ucapan yang sangat jelek, tetapi dia tidak pernah dipandang rendah oleh orang lain karena ini, atau kehabisan kata-kata, tetapi sejak dia bertemu Jack, dia merasa bahwa dia bernasib buruk. Bakat dan latar belakangnya sepertinya tidak ada apa-apanya di mata Jack, dan dia selalu harus berjuang melawan dirinya sendiri. Si Wenchang sangat marah sehingga dia tidak bisa mematahkan gigi perak, bocah bau, aku tidak akan membiarkanmu pergi, dan keluarga Si kami tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menunggangi kepala kami jika kamu memiliki beberapa kemampuan sekarang. Sialan kencing. Si Wenchang ini sekarang hanya perlu mengancam dirinya sendiri. Jack mencibir, aku belum pernah memikirkannya seperti ini sebelumnya. Kamu yang penuh dan tidak ada hubungannya dan terus memprovokasi. Jika kamu tidak datang dan mengatakan omong kosong ini sekarang, kamu pikir aku bersedia untuk menjaganya darimu. Dua orang, mereka mengucapkan satu kalimat, kata-katanya semakin buruk, dan sudah ada orang-orang di sekitar yang diam-diam berbisik, kedua orang itu tidak akan mengabaikan aturan dan bertarung di tempat. Jika itu terjadi, kedua orang itu pasti akan dihukum.